Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Mustika Putri, NIM 2012-10-219 dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum menikah beda agama. Sebelum masuk kepada bagian inti, pengertian pernikahan beda agama ini sendiri dalam pandangan Islam adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, atau sebaliknya, pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Jadi sebenarnya sudah jelas, pernikahan beda agama ini adalah menyatukan dua orang, yaitu laki-laki dan wanita yang memiliki kepercayaan serta akidah yang berbeda. Misal si laki-laki seorang Islam dan wanita seorang non-Islam, mereka menikah seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama yang seperti ini? Yang pertama, ada yang namanya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, atau sebaliknya seperti ini. Non-muslim atau kafir di sini adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, orang-orang yang mengingkari Allah. Sebenarnya larangan menikah dengan non-muslim sudah jelas dan sudah disepakati para ulama pula. Ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Kedua ayat tadi menerangkan dengan jelas dan tegas melarang adanya pernikahan muslim dengan perempuan musyrik. Yang kedua, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ahli kitab di sini adalah orang-orang yang menganut salah satu agama samawi yang memiliki kitab suci seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab ini, para ulama memiliki pendapat yang mayoritas membolehkan. Misal, mazhab Imam Syafi'i. Beliau ini membolehkan dan sah. Akan tetapi si ahli kitab ini harus memiliki nasab yang masih sambung dengan agama Yahudi maupun Nasrani yang sebelumnya dan yang benar. Artinya, jika dikaitkan dengan masyarakat Indonesia saat ini, seorang muslim tidak boleh dinikahkan dengan seorang Yahudi atau Nasrani karena mereka tidak memiliki silsilah yang tepat hingga ke puncak nasab. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang berpindah agama. Banyak sekali mereka yang murtad dari Islam ke Yahudi ataupun dari Islam ke Nasrani, sehingga mereka tidak asli dalam keturunan nasab. Misal seperti ini. Dalam keluarga ia memiliki basic agama Islam, kemudian di pertengahan kehidupan dia berpindah ke agama lain. Yang kedua, menurut mazhab Imam Malik, asalkan dia mengaku seorang Nasrani, si ahli kitab tadi, maka sah untuk dinikahi. Maka nikahnya seorang muslim dengan seorang Katolik di Indonesia itu sah. Walaupun bermakna sah, menikah beda agama menurut mazhab Malik ini, tapi bisakah kita berpikir lebih jauh ke depan? Walaupun di mata manusia lain di dunia ini dia mendapat banyak gelar kebaikan, tapi misal di keluarganya ia bersikap buruk, masihkah kita mau menjadikan dia sebagai seorang pasangan? Tapi di kasus ini, apabila misal dia tidak bersikap buruk kepada keluarga, tetapi ia bersikap buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita. Ia menyekutukan Allah dengan yang lain, bahkan dengan makhluk ciptaannya sendiri. Masih maukah akal sehat dan hati nurani kita menerima sebagai seorang pasangan hidup? Sebenarnya ulama
mazhab yang 4 ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali ini sah-sah saja membolehkan pernikahan antara seorang pria muslim dengan ahli kitab, tetapi harus berada dalam lindungan kekuasaan negara Islam. Agar apa? Agar keberlanjutan keluarga mereka tetap terjaga sesuai dengan syariat. Misal, dalam satu keluarga, seorang kepala keluarga atau ayah yang muslim, ia meninggal dan meninggalkan anak-anak dengan sang istri yang ahli kitab. Maka si anak ini akan diambil alih oleh negara terkait dengan pendidikan dan agamanya, yaitu kembali kepada Islam, kembali kepada agama sang ayah. Seperti itu. Yang ketiga, ada pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim, baik musyrik maupun ia seorang ahli kitab. Berbeda dengan hukum yang sebelumnya, muslim dengan ahli kitab, ijma di kalangan para ulama fikih berpendapat bahwa pernikahan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-muslim itu tergolong ahli kitab atau tidak, tanpa ada tolerir sama sekali. Yang keempat, dahulu ada kisah dari perilaku para sahabat. Mereka menikahi wanita-wanita yang berstatus sebagai ahli zimmah dari ahli kitab. Misalnya Utsman radhiyallahu an, beliau menikahi Nailah binti Al-Gharamidah dari Al-Kalbiyah. Padahal ia seorang wanita Nasrani. Lalu masuk Islam dengan perantara beliau tadi. Kemudian ada kisah lain, yakni Hudzaifah radhiyallahu an menikah dengan seorang wanita Yahudi dari Al-Madain. Yang kelima, Jabir radhiyallahu an ditanya tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Maka beliau menjawab, kami telah menikahi mereka pada waktu penaklukan kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti itu kisah-kisah pernikahan beda agama. Lalu bagaimana dengan hukum perundang-undangan di Indonesia sendiri? Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang berdasarkan hukum agama. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dengan demikian, berdasarkan pasal 2 ini tadi, dapat ditarik pengertian bahwa pernikahan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama menjadi tidak sah dan dihukumi zina hingga mereka bertaubat. Sekian penjelasan mengenai hukum menikah beda agama dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.